Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, orang suka berbicara tentang gosip, pemburu adalah pembicara yang baik. Seperti kata pepatah, jika ada 5 mulut, ada 10 mata. Dengan kata lain, semakin banyak orang berbicara tentang Anda, semakin banyak mata tertuju pada Anda. Dia akan terus meningkatkan di masa mendatang, dalam hal ini rahasianya akan terungkap cepat atau lambat. Apakah ada pemburu yang bisa meningkatkan kemampuannya? Seiring berjalannya waktu, bisakah dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat? Siapa dia? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana kita bisa menjadi seperti dia? Pasti banyak yang tertarik dengan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Dan di antara orang-orang tersebut, pasti akan ada orang yang ingin memanfaatkannya atau orang yang memusuhi dia. Jika orang-orang ini sangat kuat, menakutkan hanya dengan memikirkannya. Dia masih terlalu lemah sekarang. Sebelum dia memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak ingin ada yang mengetahui situasinya saat ini. Jadi tidak bisa dites ulang. Tapi aku masih harus menghasilkan uang. Tetapi dia tidak dapat menemukan pekerjaan paruh waktu biasa. Karena dia tidak tahu kapan asosiasi akan mencarinya. Jika dia pergi ke penjara bawah tanah, dia tidak hanya bisa mendapatkan komisi tetapi juga mengumpulkan pengalaman. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk pergi ke penjara bawah tanah hanya untuk sedikit uang yang dia peroleh? Ketika dia sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, sebuah pesan di papan buletin menarik perhatiannya. Mendesak. Membutuhkan pemburu segera, harus bisa segera datang ke sini. Level apapun dapat diterima. Mata Cheng Jinwoo berbinar. Pesan ini baru. Dia buru-buru membaca isi pesan tersebut dan menemukan bahwa lokasinya ada di dekat rumahnya. Cheng Jinwoo buru-buru menelepon. Pihak lain juga harus sangat cemas, telepon hanya berdering sekali dan tersambung. Hai? Cheng Jinwoo hanya menjelaskan niatnya kepada pihak lain, dan kemudian menunggu jawaban pihak lain. Nah, apakah kamu seorang pemburu erang? Reaksi pihak lain lebih baik dari yang dia harapkan. Tidak masalah. Kami sangat membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan. Kali ini adalah portal C-Level, yang mungkin sedikit menyulitkan Anda. Oleh karena itu, kami akan mendistribusikan sendiri barang-barang yang diperoleh dari penjara bawah tanah. Sebagai kompensasinya, kami akan membayar Anda 10.000 yuan. Apakah kamu pikir tidak apa-apa? Jika kamu bisa, bisakah kamu datang ke sini sekarang? 10.000 yuan sehari. Dan itu bisa didapat hanya untuk membuat nomor mereka. Kondisi ini cukup menarik. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan jarahan dari penjara bawah tanah, tetapi jika dia terlalu rakus, dia akan kehilangan 10.000 yuan. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah mendesak pembakaran batu bara. Hal baik semacam ini tidak sering terjadi. 10.000 yuan lebih dari cukup untuk biaya hidup sebulan. Cheng Jinwoo langsung setuju. Aku akan tiba di sana dalam 15 menit. Bab 18 Pasukan Huang Dongxi. Cheng Jinwoo selesai berkemas hanya dalam 1 menit, dia memanggil taksi dan bergegas ke tempat pertemuan. Ketika dia tiba, 9 orang sudah menunggunya. Seorang pria yang terlihat seperti pemimpin tim melambai ke arah Cheng Jinwoo. Sini, sini. Orang yang berbicara adalah pria besar berjanggut, dan dia menyapa Seong Jinwoo dengan senyum ramah. Tuan Cheng Jinwoo. Kan? Betul sekali. Terima kasih, untung ketemu dengan lancar. Ini takdir, haruskah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu? Pria berjanggut itu secara singkat memperkenalkan anggota timnya. 8 dari mereka termasuk dia adalah anggota asli tim, dan salah satu dari mereka datang untuk mengisi kekosongan seperti Cheng Jinwoo. Seong Jinwoo menyapa anggota tim lainnya sambil mengamati penampilan mereka. Berkat persepsinya yang meningkat, dia sekarang bisa lebih atau kurang memahami kemampuan semua orang. Di antara mereka, 5 orang memiliki level yang sama, dan 4 orang sisanya memiliki level yang sedikit lebih rendah. Seharusnya ada 5 orang di level C, dan 4 orang di level D ke bawah. Jika Anda ingin menaklukkan ruang bawah tanah tingkat C, Anda harus mematuhi aturan asosiasi. Sebuah tim harus terdiri dari 10 orang, dan lebih dari setengahnya adalah pemburu level C atau lebih tinggi. Hanya jika kondisi ini terpenuhi, asosiasi akan mengeluarkan lisensi.
Apa yang mereka katakan sebelumnya bahwa mereka akan bertugas berburu, dan bahwa mereka hanya perlu datang untuk mengisi kekosongan tampaknya bukanlah kata-kata kosong. Pengantar selesai, maka saya akan fokus menjelaskan tindakan pencegahan untuk operasi ini. Pria berjanggut ini bernama Huang Dongxi, dan dia adalah pemburu perisai daging tingkat C. Dia terlihat sangat santai, yang menunjukkan bahwa dia seharusnya memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran di bawah tanah. Tepat ketika Huang Dongseok mulai menekankan situasi yang perlu diperhatikan, seseorang mendekati Seong Jinwoo. Halo. Sepertinya kita semua di sini untuk membuat keramaian. Dia juga direkrut sementara oleh Huang Dongxi untuk menambah jumlah orang, dan dia tampak seperti anak yang ceria. Tidak seperti Seong Jinwoo, dia adalah pemburu kelas D, jadi dia juga akan berpartisipasi dalam pertempuran. Namanya Liu Chenhao, dan dia berumur 22 tahun. Ketika Liu Chenhao menyapanya, Cheng Xiaoyu mengangguk dan mengalihkan pandangannya. Liu Chenhao, yang masih ingin mengatakan sesuatu, hanya bisa menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu, dan kembali ke posisi semula. Saudaraku, mari kita berhenti berlama-lama di sini dan cepat masuk. Pokoknya, monster-monster itu akan dimusnahkan oleh kita. Tidak perlu banyak bicara. Ya, telingaku ditutupi kapalan. Saat para pemain mulai mengeluh, Huang Dongxi tertawa dan bertepuk tangan. Oke, itu saja, ayo pergi. Semua orang ingin bersiap-siap untuk memasuki portal. Ah, sebelum itu kalian berdua lihat ini. Huang Dongxi masing-masing menyerahkan selembar kertas kepada Cheng Xiaoyu dan Liu Chenhao. Itu kesepakatan sederhana. Cukup tanda tangani nama Anda di bawah ini. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa dia tidak perlu berpartisipasi dalam perburuan, juga tidak berpartisipasi dalam pembagian rampasan, tetapi dia akan diberi kompensasi 10.000 yuan. Inilah yang mereka katakan di telepon. Tapi yang terakhir agak memprihatinkan. Tidak peduli apa yang terjadi di ruang bawah tanah, semua konsekuensinya akan menjadi risikomu sendiri. Berbeda dengan pertarungan tim yang diselenggarakan oleh asosiasi, saat berpartisipasi dalam pertarungan tim yang diselenggarakan oleh individu, bahkan jika terjadi kecelakaan, Anda tidak bisa mendapatkan kompensasi. Jadi pemburu juga tidak bisa membeli asuransi untuk diri mereka sendiri. Baru pada saat itulah Jinwoo memiliki perasaan yang sebenarnya untuk bergabung dengan tim penyerang. Cheng Xiaoyu sekali lagi mengkonfirmasi isi perjanjian, dan Cheng Xiaoyu diam-diam melirik perjanjian di tangan Liu Chenhao. Tidak seperti Seong Jinwoo, persetujuannya menjelaskan bagaimana harta rampasan akan didistribusikan. Sebelum menandatangani, Seong Jinwoo bertanya kepada Huang Dongseok. Apa yang harus saya lakukan setelah saya masuk? Tidak ada yang istimewa, biarkan kami membantu membawa barang bawaan kami. Bagasi artinya? Huang Dongxi menunjuk ke ransel raksasa yang diambil saudaranya dari Fan. Di ransel ada bento untuk dimakan di dalam, beberapa set pakaian dan perlengkapan, kotak P3K dan beberapa barang lainnya. Tunggu, apakah kamu masih perlu membawa kotak P3K saat memasuki ruang bawah tanah? Cheng Jinwoo bingung. Apakah tidak ada penyembuh dalam tim? Kamu juga tahu bahwa sangat sulit bagi tim penyerang seperti kami untuk merekrut pemburu penyembuh. Kami telah melakukan itu sebelumnya, dan itu baik-baik saja. Huang Dongxi tersenyum canggung. Jumlah orang yang baru saja memenuhi persyaratan minimum asosiasi, pemburu yang menganggap pertempuran tim sebagai persekutuan, dan tim yang hanya terdiri dari pemburu pelindung daging dan pemburu hasil. Bahkan mengetahui bahwa tidak ada pemburu penyembuh, ekspresi pemburu di sebelahnya tidak berubah. Pria itu tidak diragukan lagi adalah pemula. Cheng Jinwoo merasa tidak berdaya. Benar-benar berantakan. Tetap saja, Seong Jinwoo menandatangani perjanjian itu. Bukan hanya karena dia sangat membutuhkan 10.000 yuan, tetapi yang lebih penting, dia merasa bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tertanda. Aku juga menandatanganinya. Teriak Huang Dongxi setelah memastikan bahwa keduanya telah menandatangani nama mereka. Oke, ayo pergi. Sekelompok orang berjalan menuju pelabuhan transmisi. Portal berada di tengah-tengah situs konstruksi yang belum selesai. Saya mendengar bahwa ekonomi tidak begitu baik baru-baru ini. Huang Dongxi mendecakkan lidahnya. Bangunan apartemen yang belum selesai itu seperti batu nisan besar, membuat orang merasa sangat ngeri. Seperti itulah rasanya kuburan. Kamu tahu? Liu Chenhao membungkuk dan berbisik. Para karyawan dan investor di sini semuanya berturut-turut, tetapi ketua mengambil lebih dari 30 juta yuan dan melarikan diri ke luar negeri.
Cheng Jinwoo telah mengisyaratkannya berkali-kali, tetapi Liu Chenho tidak berniat pergi. Tapi itu juga bisa dimengerti. Kecuali Cheng Jinwoo, 8 orang lainnya berada di tim yang sama, jadi sulit baginya untuk berbaur. Kakak Cheng, apakah kamu selalu berbicara sedikit? Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken!